Welcome everybody. Today we are Selamat datang semuanya. Hari ini kita mengadakan diskusi panel tentang Zionisme bersama 3 akademisi kelas dunia. Bersama saya ada Profesor Yakov Rapkin dari Universitas Montreal, Profesor Manuel Ramos dari Institut Universitas Lisbon, dan Profesor Jeffrey Sachs dari Universitas Columbia. Selamat datang, para profesor. Gentlemen, welcome. Thank you. Terima kasih, Win. Steknis ulah jolannya. We said we're gonna do a panel. Kami bilang bahwa kami akan mengadakan sebuah diskusi panel tentang Zionisme untuk mengeksplorasi konsep ini lebih jauh. Karena, Yakov, kamu telah bekerja pada topik ini selama bertahun-tahun dan telah menulis buku-buku yang luar biasa, termasuk tentang penolakan Yahudi terhadap Zionisme. Manuel, dalam podcast sebelumnya, kamu mengaitkan Zionisme dengan perang salib. Dan Jeff, kamu juga telah meneliti topik ini cukup lama. Jadi, mungkin kita mulai dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya kita memahami Zionisme. Haruskah kita melihatnya sebagai proyek Yahudi, proyek Kristen, proyek Eropa, atau proyek transatlantik? Apa cara terbaik untuk menggambarkan apa itu Zionisme? Mari kita mulai dengan Yakov. Zionism is about, and let's maybe start with Yakov. Well, Zionism is a political movement, first of all. Nah, Zionisme itu, pertama-tama, adalah sebuah gerakan politik. Gagasannya adalah membawa orang Yahudi ke Tanah Suci melalui cara politik atau militer. Gagasan ini sangat berbeda dari harapan mesianik yang ditemukan dalam Yudaisme dan tentu saja juga dalam kekristenan. Gagasan untuk melakukan hal ini sebenarnya berasal dari para teolog Protestan pada abad ke-17 yang melihatnya sebagai bagian dari penebusan, kedatangan Kristus yang kedua, dan akhir dunia. Bagi mereka, sangat penting untuk membawa orang Yahudi dari seluruh dunia ke Tanah Suci, agar mereka dapat menyaksikan kedatangan Kristus yang kedua, dan kapitui Kristus sebagai Mesias atau binasa jika ada. Jadi, ini adalah skenario yang sangat bermasalah, untuk dikatakan dengan halus. So it's a very problematic scenario, let's put it mildly. And that scenario was played. Dan skenario itu terjadi pada abad ke-17, seperti yang saya katakan, dan pada abad ke-18. Pada abad ke-19, hal itu diperkuat oleh kepentingan geopolitik Inggris Raya, yang ingin memiliki pijakan di Tanah Suci, tidak jauh dari terusan Suez, sehingga sangat strategis. Ketika orang Yahudi memulai proyek ini, itu sudah sangat terlambat di abad ke-19, dan cukup tidak populer di kalangan orang Yahudi. Kita bisa membahas nanti mengapa hal itu tidak populer. Saat ini, Zionisme adalah ideologi resmi negara Israel, dan banyak orang Israel melihat bahwa Zionisme, apapun alirannya dahulu, kini telah berujung pada rasisme. Avram Burke, mantan ketua Knesset, Gideon Levy, jurnalis dari Haaretz, dan banyak orang lain yang mengatakan bahwa hari ini, untuk menjadi seorang Zionis, seseorang harus menjadi rasis atau fasis. Jadi, itulah evolusi gerakan tersebut. So that's the evolution of that movement. Manuel, bagaimana kamu akan menggambarkannya? Kamu yang dalam program sebelumnya mengaitkannya dengan perang salib dan keyakinan fundamentalis Kristen yang kuat tentang Tanah Suci. Menurutmu, apa yang penting untuk dipahami tentang Zionisme? Well, I think Zionism is an offshoot. Ya, saya pikir Zionisme adalah cabang dari gerakan ideologis yang lebih besar, yaitu Mesianisme. Dan Mesianisme itu bersifat Kristen, tetapi juga Islam dan Yahudi. Saya rasa sejarah Mesianisme mungkin setua umat manusia itu sendiri. Gagasan bahwa kita akan menemukan kesempurnaan, bahwa akan ada hari penghakiman terakhir, dan kemudian segalanya akan baik-baik saja. Harapan akan masa depan yang sempurna seperti itu adalah sesuatu yang cukup umum. Dalam sejarah Mesianisme, yang seperti saya katakan, melahirkan cabang khusus berupa Zionisme, saya pikir kita harus kembali, seperti yang saya usulkan sebelumnya, ke masa perang salib, dan berbagai gerakan dalam kekristenan, yang mencari jalan menuju akhir zaman. Finding a way to the end times, and this project has collided very early on. Dan proyek ini sejak awal bertemu dengan apokaliptisisme Islam, karena gagasan tentang kedatangan kedua Yesus bukan hanya milik agama Kristen, tetapi juga Islam. Gagasan tentang kedatangan kedua Isa telah tertanam sangat dalam pemikiran Muslim. Jadi, kita memiliki 3 agama Abrahamik yang memikirkan tentang akhir zaman dan puncak terakhir.
dan hal ini telah melahirkan berbagai macam variasi. Saya tertarik karena saya bekerja di Tanduk Afrika, pada Zionisme Afrika, de misi di Zionisme West-Lastan. African Zionism and South American Zionism, they bear some relations, of course, with Tentu saja, mereka memiliki beberapa keterkaitan dengan Zionisme Barat dan Zionisme Israel, tetapi keduanya cukup berbeda. Saya pikir kita juga harus memasukkan bentuk-bentuk Zionisme ini dalam diskusi, karena mereka tidak selalu terikat pada gagasan bahwa Zion akan didirikan di Yerusalem. Ini jauh lebih bersifat simbolis, dan jauh lebih berkaitan dengan masa kini. Ia tidak memproyeksikan ke masa depan, melainkan ke saat ini, lebih merupakan sesuatu yang terjadi hari ini daripada sesuatu yang akan datang. Ada satu unsur lain yang ingin saya tambahkan di sini. Kadang-kadang kita membandingkan gagasan waktu linear Barat dan gagasan waktu siklikal dari Timur, baik itu Buddhis, Hindu, maupun Tao. Buddhist, Hinduist, Taoist of a cyclical time. And I think sometimes this is misdirected because there are... Dan saya pikir, kadang-kadang hal ini salah arah, karena ada banyak bentuk mesianisme dan apokaliptisisme dalam agama-agama Timur. Dan mungkin, ini terdengar agak gila, tetapi saya cenderung berpikir bahwa pendirian kerajaan Allah setelah pertempuran Armageddon, setelah hari penghakiman, merupakan kembalinya pada gerakan awal, kondisi sebelum dosa asal. Jadi dengan cara itu, kita juga dapat melihat apokaliptisisme sebagai bentuk siklus. Memang ada gagasan tentang linearitas, tetapi linearitas ini menyembunyikan bentuk siklus yang tidak sejelas dalam agama-agama Timur. Namun saya pikir kita juga harus mencoba memandang gagasan tanghir zaman ini sebagai bagian dari pemikiran tentang pembaruan. Thank you, Jeff. Terima kasih, Jeff. Hal yang menarik adalah bahwa sebagai gerakan politik, Zionisme sebagian besar bersifat ateis. Maksud saya, kamu tidak perlu menjadi seorang yang beriman untuk menjadi seorang Zionis, bukan? In order to be a Zionist, right? Well, I think what's so interesting is Menurut saya yang menarik adalah berbagai akar dari gagasan ini yang berbeda-beda dan kadang benar-benar saling bertentangan. Zionism is Namun saat ini, Zionisme adalah ideologi yang menjadi pedoman bagi negara Israel. Jadi ini adalah ideologi politik, sebuah gerakan seperti yang dikatakan Yaakov. Jika kita menengok ke belas Seng, dan seperti yang telah saya pelajari dari dua pakar besar ini, saya hanyalah seorang murid yang berusaha memahami implikasi politik dan geopolitiknya. Ada aliran Mesianisme, sebahas oleh Manuel. Ada juga aliran Kristen, khususnya Protestan Evangelis, yang memandang kembalinya orang Yahudi ke Tanah Suci sebagai pendahuluan bagi parusia, kedatangan Kristus yang kedua. Masih ada, bahkan hingga hari ini, unsur bahwa ini merupakan pertarungan antara kekristenan atau Yudeo-Kristen, seperti yang kita sebut di Amerika Serikat dan Kanada, dan Islam, sebuah pertarungan tentang siapa yang menguasai Tanah Suci. Hal ini jelas menjadi kekuatan pendorong bagi banyak kaum Zionis Amerika. Gagasan untuk menjaga Tanah Suci tetap berada di tangan orang Kristen atau Yahudi, tetapi bukan Muslim. Ini jelas merupakan upaya imperial, baik dalam arti harfiah bahwa Zionisme modern pada dasarnya diformulkan oleh Kekaisaran Britania menurut Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menempatkan Kekaisaran Kuliku di Dumas itu di pihak Yahudi. On the side of a Jewish homeland, and so this was an imperial undertaking. Jadi ini merupakan sebuah upaya imperial. Dan seperti yang dikatakan Yaakov, sebagaimana biasanya terjadi pada pihak Inggris, ini adalah proyek imperial yang sangat sinis, dipimpin oleh sejumlah tokoh antisemit yang tertarik untuk menguasai Laut Merah, terusan Suez, dan tak lama kemudian jalur pipa dari Irak ke Haifa, pada dasarnya untuk melindungi permata mahkota Kekaisaran Inggris. Ada juga keyakinan bahwa pengumuman Deklarasi Balfour akan menarik Amerika Serikat untuk bergabung dalam Perang Dunia I di pihak Inggris. Jadi, ini adalah manuver imperial khas Inggris yang mendasarinya. Dan sekarang memiliki Kekaisaran Amerika yang telah menjadi sponsor dan pendukung utama Zionis modern negara Israel. Zionism of the state of Israel. It's a nationalist movement.
Ini adalah gerakan nasionalis yang berakar pada keyakinan Eropa akhir abad ke-19 bahwa setiap bangsa membutuhkan negara sendiri. Ini adalah ideologi politik Eropa yang kasar dan telah menyebabkan banyak penderitaan, tetapi didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada yang namanya masyarakat multietnis atau kekaisaran transnasional. Setiap bangsa harus memiliki negaranya sendiri. Balkan harus dibalkanisasi. Thomas Straight mencari sik dan geografis bagi etnis tertentu, yang berarti bagi kelompok bahasa tertentu. Dan ini pemikiran Herzl, pendiri utama Zionisme Yahudi, memang sebenarnya bentuk akhir dari Zionisme. Zionism, which is a late form of Zionism, actually, and as we know. Dan seperti yang kita tahu, Herzl sama sekali tidak religius, tidak memahami agama, tidak peduli, atau skeptis terhadapnya. Ia lebih memusatkan perhatian pada antisemitisme dan nasionalisme dalam arti bahwa suatu etnos harus memiliki negara fisik. Baginya, apakah itu Uganda, Tanah Suci, atau tempat lain, sebagian besar hanyalah masalah taktik. Sekarang, saat ini, Zionisme adalah ideologi dari sebuah negara politik yang nyata. Nuwazen zinen Zionisme abak or de pergna alaito gelvazin rekining turfin merimpelal is strength. To secure it and to expand it. So it is now an ideology. Jadi sekarang ini merupakan sebuah ideologi yang menyatakan banyak hal. Tetapi salah satunya adalah bahwa Israel adalah negara bagi bangsa Yahudi. Dan Yudaisme adalah sebuah bangsa, bukan semata-mata agama. Ini adalah suatu bangsa yang memiliki tanah, yang pernah memiliki tanah. Ini adalah tanah mereka. Dan ini kembali menjadi tanah mereka, dan akan terus menjadi tanah mereka. Ragam aliran Zionisme di Israel cukup beragam. Semuanya berpusat pada gagasan politik bahwa adalah ideologi sebuah negara yang memiliki makna penting. Namun bagi sebagian orang, ini merupakan perwujudan dari nasionalisme akhir abad ke-19. Gagasan bahwa kita memiliki negara, dan itu adalah satu-satunya cara agar kita dapat merasa aman di dunia yang dipenuhi bangsa-bangsa yang saling berperang. In a world of war of nations against nations, that seems to be Netanyahu's idea. Itu tampaknya merupakan gagasan Netanyahu. Bagi sebagian orang, hal itu kembali pada penebusan dalam kitab suci, sehingga menjadi semacam mesianisme, menebus janji Tuhan atas tanah ini. Apapun bentuk janji itu secara spesifik, mungkin dari sungai Nil hingga sungai Efrat atau yang lainnya. Jadi ini adalah campuran gagasan yang semuanya berpusat pada negara. Yang menurut saya sangat penting, dan saya senang bisa bertemu dengan Manuel Ramos, merasa terhormat berada di panel ini, adalah bahwa saya telah lama menjadi murid Yakov Rabkin, yang telah mengajarkan semua hal ini kepada saya. Dan bagi saya, apa yang Yakov bantu saya pahami adalah saya tidak memiliki ketertarikan khusus terhadap semua ini, dan justru merasa saya sangat terganggu oleh apa yang sebenarnya dilakukan Israel dalam tindakannya. Does actually in its actual behavior, and the point is Zionism. Intinya, Zionisme bukanlah Yudaisme. Beberapa aliran Zionisme memiliki dasar keagamaan, beberapa sama sekali tidak memiliki dasar keagamaan. Mereka adalah semacam nasionalisme kasar yang secara umum saya kecam. Dan banyak aliran dalam Yudaisme yang benar-benar menentang Zionisme dan selalu demikian sejak Zionisme muncul sebagai ideologi politik. Itu sangat penting dan mencerahkan menurut saya. Zionisme sama sekali bukan Yudaisme, dan itu benar secara historis. And that's historically true, and it's currently true. Yakov and Manuel, and please feel free to... Yakov dan Manuel, silakan bereaksi secara bebas terhadap apa yang dikatakan oleh yang lain. Tapi mungkin Yakov, mengapa menurutmu, meskipun Zionisme bukan hanya fenomena Yahudi, tetapi juga Kristen, dan seperti yang dikatakan Manuel, bahkan dapat ditemukan dalam kepercayaan monoteistik lainnya. Pada saat yang sama, Zionisme merupakan bentuk nasionalisme yang eksklusif, seperti yang kamu sebutkan dalam salah satu ceramahmu. Ia tidak bersifat integratif, seperti misalnya, warga negara Rusia bisa berasal dari etnis apapun, atau warga negara Prancis adalah citoyen dari mana saja. Mengapa ketika ia terikat pada tanah, ia menjadi eksklusif, tetapi secara internasional, justru bersifat multi-agama atau multi-etnis? Religious actually, or multi-ethnic. Well,
I think it's important to distinguish between Saya pikir penting untuk membedakan antara ideologi politik dan gagasan keagamaan yang beredar dalam tiga agama Abrahamik. Dan saya rasa penting untuk membuat pembedaan itu, karena para sarjana dan rabi Yahudi, serta Kristen yang menentang Zionisme, pada saat yang sama menerima mesianisme Yahudi. Namun bagi mereka, hal itu bukanlah petunjuk tentang cara menerbangkan F-35, melainkan sesuatu yang sepenuhnya teoretis, yang berkaitan dengan memperbaiki karakter seseorang dan memperbaiki masyarakatnya. Dan begitulah cara seseorang memperbaiki dunia, agar pada akhirnya Mesias akan datang. Itulah salah satu gagasan sentral menurut saya dalam kerangka mesianis dalam Yudaisme. Frameworks in Judaism, and there are many of them. There's no, since Judaism doesn't. Dan jumlahnya banyak, karena Yudaisme tidak memiliki pusat, tidak memiliki Vatikan yang dapat memutuskan apa yang benar atau tidak. Ada berbagai macam pandangan tentang akhir zaman, tentang Mesias, dan sebagainya. Namun, Zionisme masa kini hampir tidak ada hubungannya dengan hal itu. Zionisme berkaitan dengan sebuah negara nuklir yang sangat kuat di Asia Barat, yang, seperti yang dikatakan Jeffrey dengan tepat, menggunakan nasionalisme etnis dari Eropa Timur dan Tengah, tempat Zionisme lahir. Anda tahu Zionisme lahir di Kekaisaran Austria-Hongaria. Herzl lahir di Budapest. Jadi gagasan bahwa setiap kelompok etnis atau bangsa harus memiliki negaranya sendiri sangat umum di sana, dan masih sangat umum hingga kini. Hal ini terlihat sangat jelas hari ini di negara-negara Baltik, di Polandia, dan dalam rezim yang berkuasa di Ukraina. Dulu tidak seperti itu, tetapi sekarang memang demikian. Jadi gagasan nasionalisme eksklusif memang ada, dan bagi Israel, hal itu menjadi pembenaran untuk pembersihan etnis dan bahkan genosida. Dengan kata lain, mereka ingin memiliki populasi yang sepenuhnya Yahudi di tanah Israel. Dulu mereka menyembunyikan gagasan ini. Sekarang, mereka jauh lebih terbuka mengenainya. Namun saya tekankan, sangat sedikit kesamaan antara ideologi politik nasionalisme etnis, yang juga mencakup Zionisme dan rasisme, dengan semua teori mesianik yang memang memiliki banyak kesamaan di antara mereka sendiri. Namun teori-teori itu tidak benar-benar diterapkan dalam praktik, kecuali, tentu saja, perang salib, yang bisa dianggap sebagai pendahulu yang baik jika Anda mau, bagi ideologi Zionis. Manuel, apa artimu ingin melihat stat samper the power flame? Yeah, or maybe to complement, I think. Mungkin untuk menambahkan hal itu, saya pikir ada elemen lain di sini yang dibicarakan oleh Jeffrey, kolonialisme. Zionisme, sebagaimana dipahami di Israel saat ini, adalah produk kolonial. Dan seperti yang disebutkan Yakov, isu genosida cukup menarik untuk dikaitkan dengan apa yang terjadi di Mahkamah Internasional, karena negara yang mengajukan tuduhan tersebut adalah Afrika Selatan, yang sangat signifikan. Jadi dalam hal ini, kita melihat negara Afrika Selatan mengambil sikap tersebut. Dan misalnya Brasil sangat Zionis. Sekitar 10% populasinya adalah Zionis evangelis. Anda dapat menemukannya di seluruh Amerika Selatan, dan Anda juga menemukan Zionisme di seluruh Afrika. Namun, seperti yang dikatakan Yakov, Zionisme itu bersifat religius. Tetapi tidak hanya itu. Di Afrika, dan terutama di Afrika Selatan, Zionisme tidak semata-mata religius. Ia juga sangat politis. Religious is deeply also deeply political, but it is interesting because South Africa and Tapi ini menarik karena Afrika Selatan dan banyak negara Afrika lainnya pada dasarnya bersifat anti-kolonial. Dan menarik bahwa ada semacam ketegangan antara sikap anti-kolonial dan sikap Zionis. Hal ini telah menimbulkan cukup banyak benturan di Afrika Selatan dan juga di negara-negara Afrika lainnya. Bagaimana kita bisa memandang Zionisme di satu sisi dan percaya pada kedatangan Yesus, sementara di sisi lain berurusan dengan sebuah negara yang ideologinya adalah Zionisme, yang bersifat eksklusif dan kolonial. Jadi menurut saya menarik untuk melihat dua bentuk Zionisme ini. Yang satu bersifat eksklusif, yang lainnya sama sekali tidak, yang dalam beberapa hal sedang berbenturan di Mahkamah Internasional saat ini. Ya, dan itu tidak akan berhasil, bukan kalau tidak ada semua dukungan internasional ini. Maksud saya, kita baru saja melihat minggu ini, atau beberapa hari yang lalu,
bahwa penyelenggara kontes lagu Eurovision memutuskan untuk menyertakan Israel dalam kontes itu. Bukan? Tidak ada negara Timur Tengah lainnya, tidak satu pun, hanya yang satu ini. Dan sekarang negara-negara lain mengatakan mereka akan menarik diri. Jeff, maksud saya, tanpa jaringan dukungan internasional itu, ini tidak akan berfungsi, bukan? Seluruh negara Israel, seperti yang kita kenal sekarang, tidak akan menjadi seperti ini jika bukan dukungan besar-besaran dari Eropa dan Amerika Serikat. Bagaimana kamu memahami unsur internasional dari apa itu Israel dan apa itu Zionisme? Of what Israel is and Zionism is. Well, Israel was created by two. Ya, Israel dibentuk oleh dua kekaisaran utama, Kekaisaran Britania hingga saat deklarasi kemerdekaan Israel, dan kemudian Kekaisaran Amerika yang mendukung Israel setelah pemungutan suara PBB mengenai rencana pembagian wilayah. Eropa kontinental, menurut saya, berperan sebagai pihak sekunder dalam semua ini, lebih terpecah dalam beberapa isu tersebut. Namun, yang pertama kali menciptakan apa yang disebut tanah air Yahudi adalah Britania dan Amerika. Itu deklarasi Balfour, dan ketekanan diplomatik Amerika pada tahun 1947 yang membuat rencana pembagian itu disahkan, yang pada saat itu memberikan sekitar 5-6% wilayah Palestina mandat Britania kepada kira-kira sepertiga dari populasi, yaitu orang-orang Yahudi. Rencana itu ditolak oleh dunia Arab, dan Israel secara sepihak memproklamasikan kemerdekaannya. Amerika Serikat mendukung deklarasi kemerdekaan tersebut. Sejak saat itu, AS pada dasarnya tidak hanya menjadi pelindung Israel, tetapi juga telah beberapa kali berperang atas nama Israel, baik karena melihat proyek ini sebagai sesuatu yang positif bagi Kekaisaran Amerika dan menganggap Israel sebagai kapal induk besar Amerika Serikat di Timur Tengah, menurut beberapa ahli strategi Amerika, atau karena Amerika Serikat berada di bawah pengaruh lobi Zionis yang memang benar adanya. Jadi militer AS telah berulang kali digunakan untuk kepentingan Israel, terutama dalam seperempat abad terakhir, dalam perang-perang yang bersifat pilihan. Sebagai contoh, Irak pada tahun 2003 yang didorong oleh lobi Zionis dan oleh Netanyahu, atau penggulingan Assad yang merupakan perang selama 14 tahun, sebuah operasi yang ditugaskan oleh CIA di bawah pemerintahan Obama pada tahun 2012 untuk melaksanakan penggulingan itu juga atas desakan Israel. Jadi ini jelas merupakan proyek imperialis, dan Israel tidak akan berada dalam bentuknya yang sekarang tanpa hal tersebut. Ia tidak akan ada tanpa dukungan imperialis dari Inggris dan Amerika. Namun saya ingin kembali ke satu poin lain yang saya ingin mendengar tanggapan dari Manuel dan Yakov. Menurut saya, dorongan yang mendasarinya, dari Herzl hingga Ben-Gurion, hingga deklarasi negara Israel, hingga perang 6 hari, hingga pendudukan dan ideologi Israel Raya, menyatakan kami akan menguasai 100% Palestina mandat dan lebih. Karena kami akan masuk ke Suriah, kami akan masuk ke Lebanon, TKD no toward to stand your for. We'll go into Syria, we'll go into Lebanon, we'll go into places we want to go into. Well, that was essentially Nah, itu pada dasarnya adalah sebuah proyek yang bersifat nasionalis, eksklusif, imperialis, dan kolonialis. Semua hal itu. Dalam 40 tahun terakhir telah muncul kekuatan besar berupa arus keagamaan sebagai pendorong dalam masyarakat dan politik Israel, terutama di kalangan para pemukim di wilayah Palestina yang diduduki, khususnya di tepi barat. Dan bagi saya, hal ini sangat menarik. Saya pertama kali pergi ke Israel sebagai siswa sekolah menengah 53 tahun yang lalu. Saat itu, Israel masih memiliki lapisan ideologi kenegaraan yang sosialis dan sekuler. Tetapi sebagian besar orang yang saya temui, maksud saya, hampir tidak ada orang religius yang saya kenal. Ketika saya kembali pada tahun 1980-an, tiba-tiba ada anak-anak muda dengan yarmulke, kopiah mereka, menari di jalanan dan di mana-mana. dancing in the streets and all over the place. And I asked, who are those? And I was told that is something. Dan saya bertanya, siapa mereka? Dan saya diberitahu bahwa itu adalah sesuatu yang disebut Gush Emunim. Mereka adalah para fanatik muda, fanatik religius bisa saya katakan,
yang mengadopsi semacam Zionisme religius yang menurut saya belum begitu umum saat itu, pada tahun 1940-an hingga 1960-an. Gerakan itu muncul karena banyak pengaruh, politik pendudukan, kesombongan, dan keangkuhan dalam menduduki tanah Palestina, tapi juga ajaran-ajaran keagamaan dari Rav Kook, seorang rabi senior awal di Israel, dan kemudian dari seorang rabi Amerika yang sangat kasar dan penuh kekerasan, Meir Kahane, yang membakar semangat anak muda dengan bentuk Zionisme religius yang mengubahnya menjadi budaya penebusan, namun sekaligus menjadikannya semakin eksklusif dan pada kenyataannya semakin genosidal. Exclusionary and all the more genocidal, in fact. And it harked back. Dan, itu mengingatkan pada beberapa kitab dalam Alkitab yang juga jelas-jelas bersifat genosidal. Sangat mengejutkan untuk dibaca, terutama kitab Yosua, yang pada dasarnya adalah semacam panduan tentang genosida berulang. Tuhan berkata, bunuh 8 bangsa berikut, semua orang, jangan biarkan siapapun hidup. Atau 7, bunuh 7 bangsa, jangan biarkan siapapun hidup. Dan kalau saya tidak salah, Raja Saul ditegur karena telah menawan Raja Amalek sebagai sandera alih-alih membunuhnya seperti yang diperintahkan. Jadi itu memang semacam panduan tentang genosida. Dan jika Anda seorang Zionis religius saat ini, itulah panduan Anda. Tapi sekali lagi, saya hanya seorang amatir dalam hal ini. Saya ingin mendengar pendapat para ahli. I'm just an amateur on this. I'd like to hear from the experts. Let me just add something to what Baik, Jeffrey izinkan saya menambahkan sesuatu atas apa yang dikatakan Jeffrey. Memang, asal-usul gerakan Zionis bersifat sekuler. Mereka menggunakan Alkitab sebagai pembenaran atas keberadaan mereka di Tanah Suci. Sebenarnya, salah satu rekan saya dari Israel pernah mengungkapkannya dengan sangat ringkas. Ia berkata singkatnya, klaim Zionis atas tanah ini sangat sederhana, dan ia merujuk pada para pendiri negara Israel. Tuhan tidak ada, dan dia menjanjikan tanah ini kepada kami. Dan memang begitulah cara kerjanya. Saya akan mengatakan bahwa begitulah keadaannya hingga Perang 6 Hari, Perang tahun 1967, karena orang-orang yang membangun negara itu adalah kaum sosialis sekuler. Ya, sosialis, saya kira begitu. Rekan Israel saya yang lain, Z.F. Sternhell, bahkan tidak tahu bagaimana menyebut mereka. Ia berkata, kita tidak bisa menyebut mereka sosialis nasional, karena istilah itu berarti hal lain. We can't call them national socialists because the term means something else, so we'll call them socialist nationalists. Well, jadi kita akan menyebut mereka nasionalis sosialis. Nah, idenya sama. Kamu membangun masyarakat sosialis untuk bangsamu sendiri, bukan untuk orang lain yang juga menjadi bagian dari negara. Dan hal itu memang ada, dan mereka sama bersemangatnya dengan Gush Emunim yang disebut Jeff. Tapi mereka adalah fanatik sekuler. Kamu tidak perlu menjadi religius untuk itu. Yang berubah pada tahun Stevens Minutes 67 adalah kegembiraan luar biasa di antara banyak orang Yahudi karena tanah suci berada di tangan mereka. Tembok barat, bait suci Hebron, dan semua tempat itu. Dan sekali lagi, Jeff menyebut Rav Kook. Rav Kook sang ayah meninggal jauh sebelum berdirinya negara Israel. Tetapi putranya, Tzvi Yehuda Kook, yang juga seorang rabi, mendidik seluruh generasi aktivis. Kamu bisa menyebut mereka fanatik. of activists, you may call them zealots, and when the Six-Day War happened, Dan ketika Perang 6 Hari terjadi, banyak dari orang-orang ini, yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut, menjadi pemukim yang sangat berdedikasi. Mereka pergi dengan keberanian dan integritas yang luar biasa, kadang-kadang bertentangan dengan kehendak pemerintah Israel, untuk menetap di wilayah-wilayah itu. Mereka sangat termotivasi. Sebenarnya, ketika saya sedang cuti akademik di Yerusalem, tetangga saya adalah seorang perwira di Hebron. Ia bercerita kepada saya bahwa saya kira pada tahun 68 atau 69, sekelompok orang Yahudi religius mendatanginya dan berkata, kami ingin merayakan Paskah di Hebron. Ia menjawab, tentu pergilah ke hotel. Lalu ia menambahkan, saya seharusnya tidak mengizinkan mereka masuk. Mereka tidak pernah pergi. I shouldn't have allowed them to come in. They never left. So that's how this movement began. Jadi begitulah gerakan ini dimulai. Saat ini, pertama-tama, orang-orang ini memiliki jauh lebih banyak anak dibandingkan kaum Zionis sekuler. Dan Zionisme sekuler memang sedang mengalami kemunduran. Bagian yang paling aktif dan paling berdedikasi dari gerakan Zionis saat ini, dan juga dari negara Israel, adalah para nasionalis religius itu.
Sekarang apa teori mereka? Apa ideologi mereka? Mereka menyebutnya Dati Lumi, Yudaisme nasional. Yudaisme nasional pada dasarnya adalah ideologi Zionis bagi orang-orang yang menjalankan perintah-perintah ritual. Saya pikir itu definisi yang baik, karena orang-orang ini menjalankan Shabbat, menjaga aturan makanan kosher, dan sebagainya. Dan di atas semua itu, mereka memiliki ideologi Zionis, yang sebenarnya tidak dapat dibedakan dari ideologi para pendiri, karena mereka juga menduduki wilayah dan bertindak, mungkin tanpa menyadarinya, menurut logika kolonial. According to the colonial logic, you have a settlement. It is surrounded by enemies, so to speak. Kamu memiliki sebuah pemukiman. Pemukiman itu bisa dibilang dikelilingi oleh musuh. Jadi kamu ingin memperluas pemukiman itu. Lalu lagi-lagi, kamu memiliki musuh. Dan kemudian kamu terus memperluas dan memperluas. Itulah sebabnya Israel begitu ekspansionis. Sebenarnya, Anita Shapira, seorang sejarawan terkemuka dari gerakan Zionis dan negara Israel di Tel Aviv, menjelaskan bahwa itulah logika dari pemukiman kolonial. Setiap kali ada minoritas yang merasa terancam, mereka ingin memperluas wilayahnya. Tetapi itu tidak membantu. Dan jika kamu melihat sejarah Israel, pertama-tama yang mengganggu mereka adalah orang-orang Palestina, kemudian negara-negara Arab, lalu Iran. Dan ya, mungkin akhirnya sampai ke Australia. Tapi mereka selalu, kamu tahu, saya hanya ingin mengatakan bahwa logika ekspansionis ini, orang mungkin bahkan tidak menyadarinya. Namun mereka bertindak sesuai dengannya. Emmanuel, apakah gumor strength training with its small triple game? Dan the Taminakit Zionismen befroth, fria ke eventum me. Okay. Well, yes. I mean, one of the old. Ya benar. Maksud saya, salah satu aliran Zionisme tertua di Afrika, seperti yang kita tahu, ada di Ethiopia. Orang-orang Ethiopia, secara harfiah, dianggap sebagai bangsa pilihan, karena tabut perjanjian dibawa dari Yerusalem, dan kini berada di Aksum. Jadi melalui tindakan itu, bangsa pilihan bukan lagi orang Yahudi, melainkan orang Ethiopia jika kita mengambil Kebranagas secara harfiah. Jadi ada unsur Zionisme nasionalis di Ethiopia. Tetapi, hal itu juga menginspirasi gerakan seperti gerakan Rastafari, yang sama sekali tidak bersifat nasionalis, dan pada dasarnya bersifat anti-kolonialis. Saya pikir terkadang, ketika kita berbicara tentang sekuler versus religius, kita cenderung mengabaikan kesamaan di antara keduanya. We sort of gloss over the commonalities. There's a very interesting. Well, I think Shlomo sent the story. Ada hal yang sangat menarik. Ya, saya pikir Shlomo yang mengirim cerita ini, dan pandangan Shlomo tentang isu ini, adalah bahwa ketika orang-orang Ashkenazi tiba di Eropa Barat pada akhir abad ke-19, mereka menyamarkan diri. Itulah pandangannya. Pandangan yang menarik. Mereka menyamarkan diri sebagai kaum awam dan meninggalkan pandangan keagamaan tradisional mereka, karena itulah cara untuk berintegrasi ke dalam Eropa Barat. Jadi sebagai akibatnya, ini adalah hasil dari penyamaran tersebut. Saya pikir, ya, ada seorang antropolog Belgia yang sangat menarik, Luc de Huche, yang banyak meneliti agama-agama Afrika dan gagasan tentang kesakralan kekuasaan. Dan klaimnya, dan saya pikir itu setidaknya klaim yang patut dipertimbangkan, adalah bahwa Anda tidak dapat memiliki sentralisasi kekuasaan dan negara jika Anda tidak memiliki pensakralan kekuasaan. Selama abad ke-20, pergeseran dari sumber kekuasaan religius yang didasarkan pada otoritas gereja ke negara sekuler sama sekali tidak menghapus pensakralan kekuasaan. Itulah sebabnya, dalam arti tertentu, kita memiliki semua tokoh otoriter ini, diktator yang disakralkan. Mussolini, Stalin, Hitler, Rame Religius, Tokosi, Ramiu prinsip ten sakrasmal wisawistran to Newta. The principle of sacralization of power in a state. So in a way, laicism has the. Jadi, dalam satu sisi, laisisme, seperti yang ia katakan, atau lebih tepatnya, saya akan mengatakannya dengan cara berbeda. Ilmu politik, seperti yang ia maksud, hanyalah sebuah disiplin, subdisiplin dari studi agama. Artinya kita tidak bisa menyingkirkan agama dan kesakralan ketika memikirkan tentang negara. Maka dari itu, laisisme bukanlah seperti yang kita tahu sebuah ideologi sekuler. Ia tidak begitu berbeda dari ideologi keagamaan atau politisasi agama.
Jadi, dengan cara tertentu, saya pikir hal itu memberi nuansa pada persoalan ini dan membantu kita memahami mengapa sebuah proyek yang pada dasarnya sekuler untuk Israel pada tahun 1940-an telah berubah menjadi proyek keagamaan atau proyek keagamaan yang dipolitisasi. Karena sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu besar. Ya, silakan. There's If not, I may- there's not if that I may- much difference. Yes, please. Yeah, if I may, I think there are two different. Ya, jika saya boleh, saya pikir ada dua aspek yang berbeda di sini. Yang pertama adalah pensakralan kekuasaan, panji suci, dan semua hal yang bersifat sakral yang kita temukan di negara-negara sekuler. Ambil contoh patung La Nation di Paris, yang seharusnya bersifat sekuler, tetapi jelas memiliki makna sakral. Mereka bahkan menggunakan istilah La Nation Sacrée, yang berarti bangsa yang suci. Ini adalah satu aspek di mana sebuah negara politik meminjam elemen-elemen dari perlengkapan keagamaan. Namun, yang kita lihat di Israel adalah sebuah kombinasi. Ada aspek kedua, orang-orang yang menganut ideologi politik tersebut membenarkannya bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain, berdasarkan interpretasi mereka terhadap kitab-kitab keagamaan. Karena Jeffrey menyebut kitab Yosua dengan kisah-kisah tentang genosida dan sebagainya. With stories of genocide and all that. Not only stories, commands of genocide. It's not Bukan hanya kisah, melainkan perintah untuk melakukan genosida. Ini bukan sekadar cerita. Sekarang, apa yang dilakukan tradisi Yahudi terhadap hal ini? Tradisi itu benar-benar melembutkannya melalui penafsiran. Dalam buku saya, A Threat from Within, saya membahas hal ini. Tapi saya bisa memberikan contoh singkat. Patriark Yakub dalam Pentateuch dengan jelas mengatakan bahwa ia menaklukkan kota dengan pedang dan tabut. Namun ketika kita melihat tafsir tradisionalnya, dikatakan bahwa ia menaklukkan kota itu melalui studi Taurat dan perbuatan baik. Ini khas dalam Yudaisme rabbinik. Lalu, apa yang mereka lakukan terhadap perintah genosida terhadap 7 bangsa itu? Sebenarnya, bahkan sebelumnya sudah dikatakan, ya, ada banyak penyerbuan di Tanah Suci, dan kita tidak lagi tahu siapa 7 bangsa itu. Karena itu perintah tersebut tidak lagi berlaku. and therefore the commandment is no longer applicable. And I can go on and on to show how Dan saya bisa terus menunjukkan bagaimana sisi tajam dari buku-buku itu benar-benar berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Jadi dalam Yudaisme rabbinik, dan yang saya maksud adalah Yudaisme setelah kehancuran Bait Suci pada abad pertama era baru, Yudaisme rabbinik sangat menekankan bahwa kekuatan militer tidak dapat diterapkan untuk memperoleh akses ke Tanah Suci. Secara umum, setiap kali ada gambaran militer, itu biasanya bernada negatif. Dalam Haggadah Paskah, teks yang dibacakan banyak keluarga pada malam Paskah, terdapat 4 anak, seorang anak yang bijak, dan salah satunya adalah anak jahat. Jika Anda melihat edisi Haggadah Amerika dari tahun 1920-an dan 1930-an, anak jahat itu sering digambarkan mengenakan seragam militer, karena ada kaitan antara kejahatan dan kekerasan. Jelas hal ini tidak berlaku lagi saat ini, dan terutama tidak berlaku di Israel. this is obviously not true today, and particularly not true in Israel. Jeff, isn't it just a huge tragedy that on the one Jeff, hand we have bukankah ini benar-benar sebuah tragedi besar bahwa di satu sisi kita memiliki Yudaisme rabbinik yang bahkan sangat pasifis, dan di sisi lain kita memiliki bentuk Zionisme yang sangat sekuler dan aneh yang telah menimbulkan kekerasan ekstrem dan sebenarnya mendasarkan hal itu pada apa yang ditafsirkannya sebagai perintah dari kitab. what the commandments are from the book? Yeah, I think it behooves us to add one. Ya, saya pikir kita perlu menambahkan satu tema penting lagi di sini, yaitu bahwa kita sedang membuat pembedaan antara Yudaisme rabbinik, apa yang bisa disebut sebagai Zionisme sekuler, dan sekarang Zionisme religius yang baru ini. Namun salah satu tema dari Zionisme sekuler bukan hanya nasionalisme eksklusif yang menarik, tetapi juga motivasi di baliknya. Saya rasa cukup adil untuk mengatakan bahwa dalam pandangan Herzl, dan saya tahu misalnya, dalam keluarga saya sendiri atau dalam diskusi, itu adalah gagasan yang berbeda, yaitu sekuler, non-sekuler. Orang Yahudi menjadi sasaran antisemitisme yang sama sekali tak terhindarkan, tak terpecahkan, tak tersembuhkan. Dan karena itu inilah satu-satunya obatnya. Jadi ada ideologi lain di sini, yaitu orang Yahudi sebagai pihak yang terpinggirkan dan rentan, dan Zionisme sebagai obat untuk hal tersebut. Vulnerable, and Zionism as the cure for that.
Zionism as the answer, not simply say Zionisme sebagai jawabannya, bukan sekadar misalnya seperti orang Ceko yang menginginkan tanah mereka sendiri atau orang Estonia yang menginginkan tanah mereka sendiri, melainkan gagasan bahwa orang Yahudi tidak bisa melarikan diri dari nasib mereka di tanah-tanah Eropa atau di Kekaisaran Rusia. Mereka akan menghadapi penganiayaan, mereka akan menghadapi pogrom, dan seterusnya. Dan hal ini pada masa-masa awal sangat jelas terlihat. Tentu saja, suara yang paling ekstrem dari gagasan itu adalah kaum revisionis Jabotinsky, yang mengatakan bahwa kita perlu menciptakan manusia baru. Ia adalah mentor ayah Netanyahu, yang kalau tidak salah merupakan sekretaris pribadinya yang kedua. Saya tahu ini dari Yaakov, jadi tolong koreksi jika saya keliru. Namun intinya, ini adalah keyakinan yang sangat menonjol bahwa ini adalah jalan keluar dari penganiayaan abadi, dan hal itu dianggap perlu. Tentu saja, hal ini sama sekali tidak memperhatikan keberadaan orang Arab yang kebetulan sudah ada di sana. Itu dianggap sebagai ketidaknyamanan. Karena itu lebih baik dikatakan, apa ya sebuah kebohongan? Tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah. Maaf, tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah. land for people, excuse me, help me, land for people. Oh, yeah. You am demi at Twait B. Hinkwood with a spray serve. People without land. Yes, exactly. A land without people for people without a land. Ya, tepat sekali. Sebuah tanah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa tanah. Itulah ideologinya. Sangat nyaman. Kita harus berada di sana, karena kita akan dianiaya. Lalu dengan terjadinya Holocaust, hal ini menjadi kebenaran yang dianggap jelas dengan sendirinya. Tentu saja itu bukan kebenaran yang jelas dengan sendirinya. Ada sejuta hal yang bisa dikatakan tentang ini, tetapi ideologi sekuler ini menjadi tampak jelas, sebuah agama tentang penderitaan. Kita harus kuat, kita harus memiliki negara, karena kalau tidak kita akan mati. Dan ini adalah keyakinan yang sangat kuat di kalangan orang Yahudi di Eropa dan di bagian lain dunia. Ini sama sekali bukan pengalaman kami sebagai orang Yahudi di Amerika Serikat. Saya berusia 71 tahun, dan sepanjang hidup saya tidak pernah mengalami satupun insiden antisemitisme. Anti-Semitic incident in my entire life. Not in my career, not in my personal life. Tidak dalam karier saya, tidak dalam kehidupan pribadi saya, tidak di jalan, tidak di toko, dimanapun. Jadi bagi saya ini adalah gagasan yang asing. Bagi orang tua saya, itu bukan gagasan yang asing. Saya tidak tahu, sebagian karena apa yang mereka alami, tetapi juga karena sepupu-sepupu mereka yang kehilangan nyawa dalam Holocaust, dan sepupu-sepupu mereka yang melarikan diri ke Palestina untuk membantu membentuk Israel. Jadi ini adalah bagian dari gagasan sekuler. Saya pikir ini adalah gagasan Netanyahu. Jika saya memahami Netanyahu sama sekali, yang saya anggap sebagai penjahat perang keji dan tidak waras. Tetapi terlepas dari itu, saya pikir gagasannya adalah bahwa ini menyelamatkan bangsa Yahudi dari nasib yang sebaliknya akan menimpa mereka. Saya hanya ingin menambahkan itu ke dalam daftar. Ini tampak aneh. Tetapi itulah paradoksnya, bahwa hal itu berubah menjadi negara yang melakukan genosida. Itulah keanehan yang membingungkan. Dan hal ini muncul, saya hanya ingin menyebutkan, ketika Yaakov menyinggung logika, ekspansionisme, kolonialisme pemukim, itulah tepatnya keyakinan politik eksplisit Netanyahu. Argumennya dalam tulisan-tulisannya bukunya dan dalam dokumen berjudul Clean Break, yang ditulis bersama para penasihat politiknya pada tahun 1996. Ia mengatakan, proyek Zionis kita akan memicu kemarahan negara-negara di kawasan. Mereka akan mendukung gerakan militan seperti Hamas atau Hezbollah. Tugas kita bukan melawan para militan. Tugas kita adalah melawan negara-negara yang mendukung para militan. Kamu tidak melawan teroris, kamu melawan negara-negara yang mendanai teroris. Dan inilah mengapa perang di Timur Tengah tidak pernah berhenti. Perang di Lebanon, di Suriah, di Irak, di Iran, di Yaman, dan di Afrika, di Somalia, di Sudan, di Libya. In Somalia, in Sudan, in Libya, there's an Israel hand in all of that. And moreover, Ada campur tangan Israel dalam semua itu. Lebih dari itu, lobi Zionislah yang mengatakan kepada Amerika Serikat, pergilah berperang di semua tempat itu, kirim CIA-mu ke sana, gulingkan pemerintahan-pemerintahan itu, bom mereka, bom Gaddafi sampai hancur, gulingkan Assad, bom Saddam Hussein, dia adalah Hitler baru. Ini adalah instruksi dari lobi Zionis. Jadi, logikanya memang seperti itu. Tapi saya hanya ingin menambahkan unsur itu.
Jika ada agama sekuler, maka itu adalah agama untuk mengatasi penganiayaan. Itulah mentalitasnya, dan merupakan kekuatan pendorong yang sangat kuat. Namun, itu bukan kekuatan pendorong Ben Gvir dan Smotrich serta Zionisme religius saat ini, yang bersifat mesianis penebusan. Jadi ada banyak aliran yang bersatu dalam semua ini. Tapi yang jelas, ini bukan Yudaisme rabbinik. But it is not rabbinic Judaism, that's for sure. No, but I think it's very important. Tidak, what you're just tapi saya pikir apa yang baru saja Anda katakan tentang antisemitisme itu sangat penting. Karena hal itu telah menjadi senjata, telah dipersenjatai. Dan Anda yang berada di Universitas Columbia, saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda bagaimana hal itu bekerja. Tepat sekali. how it works. Exactly. So today, And by the way, Yaakov, Jadi hari ini, oh ya Yakov, bukan bermaksud memotong pembicaraanmu, tapi hanya ingin mengatakan, universitasku dituduh melakukan antisemitisme. Sulit membayangkan institusi yang lebih Yahudi dari ini. Di Amerika Utara mungkin hanya Yeshiva University, tapi maaf aku mengatakannya. Ini adalah universitas Yahudi. Maksudku, ini universitas yang sangat terbuka. Dosen Yahudi, mahasiswa Yahudi, gagasan-gagasan Yahudi. Namun tetap saja hal ini dijadikan senjata, persis seperti Sonogovosten. Maaf, Nilla? exactly as you say. Sorry to interrupt. no, but just in a few minutes, I would like to say that Tidak, tapi hanya dalam beberapa menit, saya ingin mengatakan bahwa antisemitisme, yang merupakan perasaan tidak aman, yang telah dan masih dirasakan oleh banyak orang Yahudi, dan ini juga ditanamkan di sekolah-sekolah Zionis tertentu, di mana mereka diajarkan bahwa satu-satunya tempat aman bagi orang Yahudi adalah di negara mereka sendiri, yaitu Israel. Jadi, meskipun misalnya, para pemuda Amerika tidak mengalami antisemitisme, mereka menganggap setiap kritik terhadap Israel sebagai antisemitisme, karena dalam pikiran mereka, Israel telah menjadi orang Yahudi kolektif. Oleh karena itu, jika seseorang mengatakan bahwa Israel melakukan genosida, itu dianggap sebagai fitnah darah. Padahal, fitnah darah adalah sesuatu yang sangat berbeda. Apa yang mereka lakukan terus-menerus adalah memposisikan Israel seolah-olah ia adalah anak laki-laki kecil tak berdaya di ghetto Warsawa tahun 1942. Padahal, Israel kekuatan nuklir, saling semilifuasi di dunia, di sangat berbeda. powerful militaries in the world, and it's very different. Now, antisemitism was weaponized even before. Sekarang, antisemitisme telah dijadikan senjata, bahkan sebelum masa kini, ketika setiap kritik dibungkam dengan tuduhan antisemitisme. Di tempat di mana hal itu tidak ada, ia harus ditumbuhkan. Jadi kaum Zionis menumbuhkan antisemitisme. Dan hal ini memang terjadi di banyak negara Muslim, tempat orang Yahudi telah hidup selama ribuan tahun. Ada agen-agen Zionis yang dikirim untuk memicu kekerasan terhadap orang Yahudi agar mereka merasa takut, dan para utusan Zionis kemudian membawa mereka ke Israel. Jadi antisemitisme telah menjadi bagian sentral dari proyek Zionis, dan Theodor Herzl sangat menyadarinya. Dalam buku hariannya ia menulis, kaum antisemit akan menjadi teman dan sekutu terbaik kita, dan ia benar sekali. Kita sudah hampir di akhir, dan kita harus menutupnya. Tapi Manuel, silakan berikan pendapatmu. Lalu Jeff, kamu akan mendapat giliran terakhir. Give us your thoughts, and then Jeff, you will have the final word. Okay, very quickly. I think we are in a moment of... Baik, sangat singkat saja. Saya pikir kita sedang berada pada momen, ya, seperti yang telah terlihat, momen radikalisasi. Ekspansionisme Israel ini, genosida ini, merupakan bentuk radikalisasi dari elemen-elemen yang sudah ada dalam proyek Zionis. Radikalisasi ini, menurut saya, harus dipahami dalam kaitannya dengan pergeseran besar dalam geopolitik dan geoekonomi dunia. Hal ini terjadi bersamaan dengan persepsi hilangnya hegemoni Barat dan munculnya dunia yang berbeda, dunia multipolar. Jadi saya pikir kebetulan atau keserentakan ini bukanlah hal yang kebetulan. Bisa dibilang ini adalah jeritan terakhir atau teriakan terakhir dari sebuah imperium yang sekarat. Ekspresi radikalisasi total ini harus dilihat dalam hubungannya dengan hilangnya hegemoni Barat dan Amerika Serikat. Itu juga berkaitan dengan di mana kita berada sekarang. Maksud saya, jika keyakinannya adalah bahwa pilihannya hanya antara menjadi korban genosida atau melakukan genosida, maka logikanya menjadi, ya dalam hal itu kitalah yang melakukan genosida. Karena, benar, bukan sebaliknya. Not the other way around, but Yes, just to say,
Namun, penyusutan sebuah imperium selalu menyakitkan. Dan ini adalah sebuah kanal tentang studi netralitas, tentang studi perdamaian. Saya pikir penting untuk melihat bahwa ini adalah momen yang sangat krusial. Karena kita berada di masa ketika sebuah imperium yang menyusut cenderung melakukan hal-hal gila. Dan para vasalnya juga cenderung melakukan hal-hal gila. Dan saya tinggal di sebuah subbenua, atau lebih tepatnya sebuah benua, yaitu Eropa, sebenua angin tubnantual sebegila. Maksud saya belum meristahat para pemingat Freud seskila Ken seperti sekarang ini. Jeff, the final word goes to you. Oh my God. Jeff, kata terakhir ada padamu. Ya Tuhan. Aku rasa Manuel sudah memberi kita kata terakhir, kecuali untuk mengatakan bahwa satu-satunya secercah harapan adalah adanya pernyataan berulang dari sebagian besar umat manusia yang disuarakan oleh pemerintah mereka di PBB selama setahun terakhir, yang mengatakan bahwa Israel harus kembali ke perbatasan 4 Juni 1967, menghentikan genosida, dan hidup damai dengan negara Palestina. Dan Amerika telah memblokir hal itu, sampai sekarang. Mungkin Anda sekarang memblokirnya. Up until this moment, it may continue to block it. I'm just looking at the wires as we talk that Saya baru saja melihat berita saat kita berbicara. Netanyahu akan datang menemui Trump pada akhir Desember. Jadi ini cukup wajar. Mungkin akan memicu lebih banyak tepuk tangan berdiri di kalangan politik AS yang berada di bawah pengaruh lobi Zionis. Namun secercah harapan adalah bahwa sebagian besar dunia terkejut dengan apa yang telah terjadi, dengan apa yang telah dilakukan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Dinamika internal, seperti yang telah kita bahas, legal corporate S, juga tuak. Tetapi berarti berjutip Nathan ini. Dan jika pandangan dunia yang begitu kuat itu dapat dimanfaatkan, kita bisa melihat sekolah yang lebih baik dari seperti ini. we could still see a better way out of this. There must If be I a way may out. just, Pascal, if I may just say that what Jeff Pascal, jika saya boleh katakan, apa yang disebut Jeff dan Manuel dapat dirangkum dalam satu ungkapan, defisit demokrasi. Defisit demokrasi berarti bahwa mayoritas anak muda Amerika, mayoritas orang Eropa, dan mayoritas umat manusia, seperti yang dikatakan Jeff, mengecam Israel dan tidak membenarkan apa yang dilakukannya. Namun pada saat yang sama, mereka juga mengecam kebijakan pemerintah mereka di bidang lain, tanpa hasil apapun. Yang sangat jelas hari ini, seperti yang dicatat Manuel, para pemimpin Eropa tidak memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Tingkat popularitas mereka sangat rendah. Bahkan Merz, yang baru-baru ini muncul, kini telah mencapai titik terendah bersama dengan Starmer dan Macron. along with Starmer and Macron. So in other words, there is a tremendous Dengan kata lain, ada polarisasi yang luar biasa antara sebagian besar populasi dan kelas penguasa. Dan itulah yang benar-benar berpotensi meledak. Disitulah Israel menjadi penting, karena negara itu telah menyempurnakan teknologi pengawasan dan pengendalian populasi. Dan apa yang dilakukan? Mereka disebut teroris. Sejauh ini, kita hanya memiliki bisa dibilang narkoteroris, yang diledakkan di laut tanpa alasan apapun. Namun, sangat segera akan ada teroris lain yang akan diperlakukan dengan cara yang hampir sama. Jadi, saya pikir jika kita menekankan pada defisit demokrasi, dan karena itu berorganisasi untuk membalikkan defisit ini, itu akan menjadi langkah yang sangat produktif ke depan, termasuk dalam kasus Israel. Thank you very much. I think Teman-teman, seperti detail menemukan topik webinar kita berikutnya. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua. Yakov Rapkin, Manuel Ramos, Jeffrey Sachs, terima kasih bersama. Thank you for your time. Thank you. Ramados, terima kasih. Sampai jumpa.